Assalamualaikum. Mungkin mulai aja. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita sudah memasuki pada hadis yang pertama, yaitu tentang jihadun nafs. Di dalam riwayat sebelumnya kita pernah membahas dan membaca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam riwayat disebutkan anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam ba'atha sariyatan atau sariyah. Falamma raja'u qala marhaban biqaumin qadu al-jihad al-asghar wa baqiya alaihim al-jihadul akbar. Faqila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafs. Untuk pertemuan kali ini kita sedang memasuki buku atau kitab yang ditulis Imam Khomeini Arba'una Hadithan, Al-Arba'una Hadithan, terkait tentang jihadun nafs. Nah, saya akan membaca syarahnya tentang beberapa kalimat yang ada di dalam riwayat tersebut. Di dalam riwayat ini disebutkan as-sariyah atau sariyah itu sekumpulan daripada pasukan. Kalau tidak salah disebutkan bahwa khairus saraya arba'atu mi'ati rajulan, jihad kecil, dan sekarang babaqi alaihim, yang sekarang ini mereka harus menghadapi jihad yang paling besar. Lalu ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan jihadul akbar? Rasulullah menjawab, jihadun nafs. Dalam kitab ini Arba'una Hadithan, Imam Khomeini menjelaskan satu, mensyarahi kalimat itu, yaitu as-sariyah qit'atu minal jaysh wa yuqalu khairus saraya arba'umi'ati rajulin wa amma baqi mufradat al-hadith fawadihah. Sedangkan kalimat-kalimat hadis berikutnya itu sudah bisa dipahami dengan secara lughawi tentunya. Al-Imamul Khomeini lalu menceritakan tentang manusia. Beliau mengatakan, i'lam annal insana ujubatun walahu nash'atan wa alaman. Al-Imam Khomeini mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat aneh, yang menakjubkan. Itu sampai akhir dari pembahasan kita. Imam Khomeini dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang aneh, makhluk yang ajib. Ujubah itu artinya sesuatu yang sangat mengherankan. Di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat rahasia sekali. Itulah manusia. Oleh karena itu banyak orang kemudian mengkaji, mencoba menjelaskan manusia, dan rahasia yang ada di dalam diri manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya menggambarkan bahwa manusia, kita semua, kalian semua dengan segala jenis, bentuk dan lain sebagainya adalah sesuatu yang memiliki rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah menjelaskan tentang syair Imam atau diwannya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu
wassalam tentang atas annaka jirmun hatiron atau jirmun saghirun wa fika intawal alamul akbar. Wa fika intawal alamul akbar. Apakah engkau akan mengira bahwa dirimu wahai manusia adalah sesuatu yang kecil, padahal alam yang terbesar sekalipun itu berada di dalam dirimu sendiri. Artinya bahwa manusia itu adalah tempat rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memahami rahasia manusia berarti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikarenakan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kaidah ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, minimal kita tidak kehilangan sebagian dari yang ada. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan seluruhnya, tidak memahami seutuhnya tentang hakikat manusia, minimal ada yang bisa kita pahami tentang apa yang ada di dalam diri manusia. Jadi dalam pembahasan diri manusia tentang kaitannya jihadul nafas itu adalah pemahaman tentang diri sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sebelumnya saya sudah pernah membahas itu. Kemudian disebutkan walihada hawala jumlatun min ulama'ina at-tadbiq baina hadhi nuskhah wa hiya insan wa baina kulli alamil imkan bi awalimihi al-muta'addidah min alamil uqul ila alamil mithal ila alamil maddah. Oleh karena itu para ulama berusaha mempraktekkan tentang manusia ini antara semua alam-alam imkan. Jadi kalau ada namanya ada alamul imkan, yang kalau kalian mendengarkan kalimat alamul imkan itu artinya adalah alam ciptaan sesuatu yang didahului dari sesuatu yang tidak ada, itu namanya mungkin. Makanya disebut il-insan mungkinul wujud. Di bulan suci Ramadan sekarang ini seringkali orang menggunakan kasidah Allah wajibul wujud dan manusia disebut mungkinul wujud. Wajibul wujud itu adalah sesuatu keberadaannya tanpa sebab, tanpa diawali sesuatu yang lain, tanpa ada sebab yang menciptakannya, disebut wajibul wujud. Itulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mungkinul wujud, yakni seluruh selain Allah ta'ala, itu didahului dengan adam. Min adamin ilal wujud, sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang tadinya tidak ada melalui sebab-sebab tertentu, maka kemudian dia menjadi ada. Ini dinamakan dengan imkan, alamul imkan, mungkinul wujud. Seperti kita ini adalah disebut mungkinul wujud. Kenapa? Karena keberadaan kita didahului dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun nanti ada wajibul wujud dalam pengertian wahai Muhammad, aku ciptakan segala sesuatu ini demi engkau. Alam semesta diciptakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa khalaqtuka li ajli, dan aku ciptakan engkau yang Muhammad demi aku. Artinya apa? Bahwa seluruh yang alam di Allah ciptakan ini, alam semesta yang Allah ciptakan ini adalah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammad Rasulullah adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh alam semesta tujuannya adalah untuk diciptakan oleh Allah untuk manusia itu sendiri. Paham itu ya? Sekiranya bukan karena ada manusia, sekiranya bukan karena rahasia yang ada pada manusia, maka alam semesta tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kharalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu diatur oleh Allah, disihir oleh Allah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Untuk manusia. Lakum, kalian manusia. Langit
dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, keindahannya, apapun yang ada di alam semesta, jin dan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, seluruh alam semesta yang ada, yang Anda saksikan sekarang ini, itu diciptakan untuk kalian dengan harapan kita mampu memanfaatkan apa yang ada di alam ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham itu ya? Dari fisik kita, nanti akan dijelaskan itu. Maka disebut ujubah. Manusia ini benar-benar aneh, aneh yang sangat luar biasa, diciptakan untuk manusia. Surga neraka diciptakan juga untuk manusia. Jadi semua sekiranya bukan karena manusia, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini persis juga di dalam hadis Al-Qudsi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang Rasulullah, Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul wara. Muhammad, manfaatkan alam, mengatur alam, menjaga alam semesta dan segala isinya. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kenapa dinamakan ujubah? Ujubah. Jadi sesuatu yang sangat penuh rahasia dan lain sebagainya. Saya sebelumnya juga pernah membahas tentang misalnya Alexis Carr, seorang sosiolog yang dia pernah mendapatkan Nobel kesehatan, kedokteran dari Amerika, dikarenakan dia adalah seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi menciptakan segala sesuatu, yang ditulis dalam bukunya namanya Al-Insan Mawjudin, ciptaan, dua bentuk ciptaan dan dua alam. Ciptaan dan terdiri dari dua alam. Ini manusia. Penjelasannya gimana? Penjelasannya adalah bahwa seluruh yang wujud di alam semesta ini, semua yang ada di alam semesta ini, sebagian para ahli tafsir, itu semua yang ada di alam wujud ini, penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, itu terbagi menjadi dua. Yang sifatnya diciptakan dari bendawi, dari materi, seperti apa yang kita saksikan. Dia bisa besar, kemudian dia besar kecil, kemudian bisa makan, minum dan lain sebagainya, kemudian dia mati. Ini semuanya diciptakan dari alam mana? Dari alam materi. Ya, ada wujud-wujud yang diciptakan ini dari unsur alam materi saja. Seperti apa? Pohon. Seperti apa? Binatang. Paham itu ya? Binatang. Ada binatang yang mulai kecil, membesar, kemudian dia makan, minum, dan kemudian mati. Ini kelompok jenis yang pertama yang disebut dengan dari ciptaan alamul madiyah, al-mawjudat al-madiyah, sesuatu wujud yang bersifat materi. Kita bisa menyaksikan segala sesuatu, kita bisa, tubuh manusianya sebagai tubuh itu sendiri juga bagian daripada alam ciptaan. Jadi alam penciptaan itu adalah sesuatu yang terdiri dari unsur materi. Seperti manusia terlihat dari unsur badani, hewan, tumbuh-tumbuhan, pohon, gunung, dan lain sebagainya adalah terdiri dari unsur materi. Paham itu ya? Ini kelompok ini. Yang kedua, kelompok yang lain, ya, kelompok yang lain, yaitu wujud sebuah keberadaan, dia tidak makan, tidak minum, tidak bisa besar, dan juga tidak bisa mengecil, tidak melalui proses pengembangan pergerakan itu, tidak tidur dan juga tidak bangun, tidak akan mati. Ini yang disebut dengan istilah ahli tasawuf, mereka menyebutkan disebut dengan al-mawjudatul mujarradah, yaitu wujud-wujud yang bersifat non materi. Bersifat non materi seperti apa? Malaikat. Seperti apa lagi? Ruh. Seperti apa lagi? Ya, mungkin jin dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya non materi.
ini semuanya dia tidak makan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak akan pernah mati sama sekali. Paham itu ya? Dua jenis manusia, dua jenis wujud ini. Nah, salah satu di antaranya, kalau tadi kita pisahkan ada alam yang bersifat materi, ada dunia yang bersifat non materi, di dalam diri manusia kedua-duanya ada dalam diri manusia. Paham itu? Artinya apa? Kalau tadi kita bagi ada alam itu, kita alam wujudat itu kita bagi menjadi dua unsur atau dua bagian. Yang satu adalah alam materi, yang satu alam non materi. Maka manusia itu terdiri dari dua unsur ini. Kalau alam non materi apa? Seperti malaikat, seperti ruh, ya kan? Ini alam non materi, disebut dengan alamul mujarradah, alam yang lepas daripada materi. Alamul mujarradah anil madiyah, alam yang sifat sesuatu yang lepas daripada unsur materi, non materi. Ruh, jasad, ruh, malaikat, nafas dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang wujud-wujud yang sifatnya non materi. Nah, kalau yang materi apa? Seperti tubuh, badan, pohon, ini dan lain sebagainya. Manusia ada itu. Berarti manusia terdiri dari dua unsur penciptaan, materi dan non materi. Kedua, manusia pada saat yang sama juga menjadi atau bagian daripada dua alam materi dan juga alam non materi. Alam materinya apa? Badannya. Non materinya apa? Ruhnya, jiwanya, nafasnya. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu disebut saya akan baca saja, walahu nash'atan wa alaman idil mawjudat wa yaqul wa kama yaqulu ba'dul mufassirin tanqasimu ila qismain. Min alam semesta ini dicipta segala yang ada ini itu dibagi menjadi dua dari sisi ciptaan. Kaya imma min qismin mawjudat al-madiyah allati naraha, yaitu imma terdiri tercipta dari alam-alam yang bersifat materi seperti yang kita saksikan, takbur wa tasghur wa ta'kul wa tashrab, bisa besar, bisa mengecil, makan, minum, dan kemudian hidup dan mati. Kan kita saksikan itu ya. Alam semesta ini kita saksikan itu seperti pohon, tumbuh kecil, besar, kemudian mati. Kenapa? Karena dia alam materi. Kemudian wahadal kismu huwa min alamil khalq, yang semacam ini yang bersifat materi ini disebut min alamil khalqi. Kalau dari sisi manusia maka badan manusia adalah dicipta dari alamul khalqi, alam materi, badannya manusia. Aw minal qismin alladzi la ya'kul wa la yashrab, atau dia terdiri dari unsur yang tidak makan, tidak minum, tidak besar, tidak mengecil, tidak tidur, kemudian tidak juga wala yastayqid, juga tidak bangun, tidak ya, wala yamut, juga tidak mati. Inilah yang disebut dengan al-mawjudat al-mujarradah anil madah, sebut sesuatu wujud materi, non materi yang lepas daripada materi. Wahadal qismi min atau wahadal qismu huwa min alamil amr, yang non materi ini disebut dalam istilah Al-Quran atau dalam istilah tasawuf diciptakan dari alamul amr. Misalnya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Kemudian ulir roh min amri rabbi, mereka bertanya tentang roh. Kemudian katakan oleh Muhammad, ulir roh min amri rabbi, bahwa roh itu adalah dari urusannya Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tasawuf mengatakan yang dimaksud dengan amri rabbi di sini adalah min alamil amr. Kenapa min alamil amr? Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruh manusia itu disebut min alamil amrillah, min alamil amr.
Karena non materi ini tidak terbatas, artinya dia tidak di ruang lingkupi dengan materi, tidak di ini dan lain sebagainya. Itu ruhnya manusia. Maka disebut min alamil amr. Nah, sementara manusia tadi sudah saya katakan, manusia terdiri dari dua unsur ini. Dua unsurnya ada pada diri manusia. Inilah yang disebut dengan manusia itu makhluk yang aneh. Makhluk yang aneh karena ada unsur materi, ada unsur non materi, ada alamul madda, ada alam non materi. Walahun nash'atan. Nash'ah itu dia mulai perkembangan, yaitu nash'atun dhahiriyatun mulkiyah. Yang dimasukkan dalam mulkiyah itu apa? Yaitu pertumbuhan yang secara lahiriah kita bisa ketahui. Badannya ini yang disebut dengan alam musyahadah. Sampean ini awalnya diciptakan dari mana? Nutfah. Kemudian dikasih oleh Allah Ta'ala daging. Kemudian dikasih nyawa oleh Allah Ta'ala. Kemudian jadilah kalian sebagai manusia. Prosesnya ini, pertumbuhannya ini menggambarkan adanya nash'ah dhahiriyah yang bisa dilihat oleh mata manusia, yang bisa disebut dengan alamus syahadah, alamul mulk, alam materi. Tubuhmu ini sekarang, tubuhmu yang sekarang ini itu berbeda dengan tubuhmu yang kemarin kalian lahirkan. Badanmu, kulitmu yang sekarang berbeda dengan kulitmu yang kemarin kalian dilahirkan. Tubuhmu sekarang bukanlah tubuhmu yang 1 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu mengalami sebuah proses. Betul bukan? Buktinya kita tadinya ganteng, sekarang sudah jadi peot. Kenapa? Karena tubuh kita yang sekarang tidak yang kemarin yang ganteng itu, mengalami proses sampai kemudian berakhir dengan kematiannya. Ini fisik. Makanya disebut nash'atun dhahiriyatun mulkiyatun, yaitu dari alam materi. Wahiyya badanuhu, yaitu tubuh manusia. Kemudian pada saat yang sama dia punya nash'ah batiniyah ghaibiyah, yaitu rohnya. Menarik. Imam Khomeini menyebut manusia itu aneh. Anehnya dari mana? Karena memang tidak ada yang bisa mengerti tentang hakikat manusia. Keanehan yang kedua lagi, yaitu dia ini punya terdiri dari 2 unsur. Ya kan? Punya ciptaan 2 unsur. Dari unsur materi dan unsur non materi. Dia punya 2 alam, yaitu alam materi dan alam non materi. Kemudian pertumbuhannya ini juga sama. Pertumbuhan yang bersifat dohiri, yaitu tubuhnya dari kecil menjadi tua. Kemudian ini yang disebut dengan apa? Pertumbuhan yang bersifat materi. Alamus syahadah disebut materi, ya kan? Cilik, berangkat, melaku, lari, berdiri, terus tua, mati. Tempat, mati. Nah, itu kan. Ini pertumbuhan yang bersifat disebut nash'ah dhahiriyah mulkiyah. Pertumbuhan yang bersifat materi, tumbuh terus. Sampai tidak pernah kemudian abadi tubuhmu kayak ini tidak. 10 tahun yang lalu jenengan sudah masih kelihatan sekitar seger, sekarang sudah tidak. Mungkin 10 tahun yang akan datang sekalian sudah tidak lagi terlihat yang seperti sekarang. Ini namanya yang lahiriah, bisa disaksikan oleh mata kita, disebut nash'atun dhahiriyatun mulkiyatun. Tubuh hal lahir yang bisa dilihat oleh mata. Paham sampai di sini ya? Yaitu tubuhnya. Kemudian wanash'ah batiniyah ghaibiyah. Tapi ada pertumbuhan lagi yang non materi. Maksudnya apa? Yaitu rohnya. Rohnya itu yang dikenal dengan yang alamul batin. Roh ini tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat oleh mata. Oleh karenanya dia disebut sebagai alam atau nash'ah batiniyah. Karena ruh ini juga melalui proses pertumbuhan, maka disebut nash'ah. Cuman pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang bersifat gaib bagi kita, bukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagi Allah tidak ada gaib. Alamul dohir, bukan alamul materi. Diciptakan dari alamul khalq,
Kemudian satu sisi adalah alamul akhar, alamul amr yang tadi kita sebut dengan alamul amr. Qulir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Jadi dia terdiri dari unsur materi dan kemudian dari unsur ghaibi. Pertumbuhannya juga begitu. Saya ingin ulangi lagi supaya lebih paham lagi ya, dan insya Allah ini sudah paham. Manusia aneh, ujubah. Anehnya di mana? Karena tidak semua orang bisa memahami tentang hakikat manusia. Dan bahkan ada yang mengatakan manusia tidak mungkin bisa dipahami hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti aneh. Wong kita manusia kok ya. Nah, kedua, manusia ini diciptakan dari dua unsur. Makhluk itu ada dua unsur, ada dua jenis. Makhluk yang bersifat materi, berkembang, tumbuh, makan, minum, besar, mati. Ada yang maujud yang kedua adalah maujud, yaitu sebuah wujud yang sifatnya tidak materi, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ini, dan tidak mati. Yaitu apa? Roh sendiri. Ada malaikat juga begitu. Tapi anehnya disebut aneh karena manusia terdiri dari dua unsur ini. Yang alam materi juga manusia ada, diciptakan untuk itu, dan juga dari alam non materi. Selanjutnya, dia pertumbuhannya bagaimana? Pertumbuhannya juga begitu. Ada pertumbuhan yang bersifat dohiriyah, seperti kita saksikan, kecil, berangkang, pertama lahir, berangkang, ini itu sampai kemudian menjadi tua dan mati. Ini dinamakan dengan apa? Pertumbuhan yang bersifat materi mulkiyah, dohiriyah, mulkiyah, karena kita bisa menyaksikan. Tapi karena manusia juga terdiri dari unsur non materi, maka juga ada pertumbuhan yang dinamakan pertumbuhan batiniyah, pertumbuhan yang non materi yang sifatnya gaib. Kenapa disebut gaib? Karena tidak terlihat oleh manusia, tapi bagi Allah melihatnya. Apanya itu? Ruhnya. Ruhnya juga mengalami proses pertumbuhan terus dan lain sebagainya. Alamul amr yang kita sebut dengan alamul amr. Kemudian di sini dia bilang wa huna la budda minal isyarah ila anna bahtana wa insabba ala nash'atil insaniyah al-ghaibiyah walakin laysa bi imkanina ihmalun nash'atin athaniyah al-madiyah. Dia bilang meskipun dalam kita kan tahu bahwa kita dalam pembahasan sebelumnya kita katakan tubuh itu adalah sarana, alat, kendaraan supaya manusia bisa berbuat sesuatu. Tanpa ada kendaraan, tanpa ada alat, maka manusia tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Paham itu? Manusia bisa menyembah kepada Allah dengan apanya? Dengan tenaganya, dengan fisiknya. Dan fisiknya ini bisa kuat kalau dia membutuhkan makanan bukan? Makan dan minum. Berarti pembahasan sebelumnya sudah kita tahu itu. Ada yang namanya dengan syahwat makan. Tapi karena syahwat makan ini dia tahu halal haram, maka perlu harus ada perjuangan untuk mengenalkan itu. Nah artinya bahwa sisi materi pun juga penting, karena tubuh manusia harus dijaga. Sebagaimana tubuh manusia itu adalah tumpaan, adalah kendaraan, dia adalah alat untuk geraknya manusia, ibadahnya manusia. Kalau tidak dijaga maka dia tidak bisa berbuat apapun sama sekali. Jadi ini tetap penting. Tapi sekali lagi bahwa itu hanya sebagai kendaraan. Disebutkan, maka disebut li'annahu annal badan wa markabul wusul. Badan itu kendaraan untuk bisa mencapai pada ilal qurbil ilahi wa ilal kamalatil matlubah. Tubuh manusia itu bisa menjadi kendaraan untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai pada kesempurnaan yang diharapkan. Maksudnya bagaimana? Tubuh manusia itu perlu proses menuju kepada kesempurnaannya. Makan sampai kemudian mati. Tapi makanan yang kau makan itu sehingga kau mati itu tidak tercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fisik Anda sempurna karena tidak melanggar hukumnya Allah Ta'ala. Secara batini Anda juga sempurna karena kamu tidak melakukan
perbuatan yang melanggar hukum Allah sehingga mempengaruhi ruhmu. Kesucian tubuhmu akan mempengaruhi ruhmu. Kajian pertama saya pernah mengatakan itu kan, Rasulullah mengatakan as-sa'idu man sa'ida fi badni ummih wasyaqiyyu man syaqiya fi badni ummih. Orang yang beruntung itu adalah orang yang sejak dari lahir perutnya ibu dia sudah beruntung. Dan orang yang celaka dari sejak dari perut ibunya sudah celaka. Maksudnya apa? Dari awalnya sudah dikasih proses janinnya dari alam yang suci. Ayahnya tidak pernah makan haram, bersetubuh dengan suami istri, maka muncullah seorang janin. Janinnya terdiri dari sesuatu yang halal, bersih. Jadi awalnya sudah bersih. Berbeda dengan yang dari haram, zina, atau makanannya dari makanan haram, minum apa, bersetubuh dengan istrinya, terciptalah bayi. Bayinya jadi sesuatu yang memang dari nutfah yang haram dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nutfah itu kan dari sari makanan yang kita makan. Saya sudah pernah menjelaskan masalah itu. Nah, tubuh manusia pun juga demikian. Ketika tubuh manusia ini berasal dari itu semua, maka dia dijadikan sebagai sarana kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju kepada kesempurnaan yang diharapkan. Sampai di sini saya kira tidak ada yang tidak dipahami ya. Jelas gamblang ya Pak Ali ya, insya Allah ya, Pak Maruf, gamblang ya. Baik, selanjutnya, seringkali kita ini berbicara tentang nafsu, bicara tentang ruh, bicara tentang al-qalb. 3 jenis ini apa sih semestinya? Paham gitu ya? Nah, ini agak diperhatikan. Ada an-nafs, ada yang namanya ar-ruh, ada yang namanya al-qalb, ada yang namanya al-aql. 4. Kalau dilihat dari sisi definisi masing-masing, terutama kalau kita melihat merujuk kepada definisinya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah jilid 3, ketika dia membahas ini, beliau menjelaskan 3-3-nya itu adalah sama, hanya saja fungsinya yang berbeda. Nafas, ruh, wal qalb itu satu, wal aql itu satu, hanya saja fungsinya yang berbeda. Paham itu? Jadi istilahnya 4 kalimat ini kalimat satu kalimat yang berbeda, tapi arahnya wujudnya cuma satu. Nah, ini contoh paling tepat rokok lah ya, rokok. Rokok. Anggap ini rokok. Orang menyebut nafas, orang menyebut ruh, orang menyebut hati. Tapi disebut ruh ya ini, disebut nafas ya rokok, ya disebut apa tadi? Al-qalb ya juga rokok. Kenapa kok rokok disebut nafas? Karena dilihat dari fungsinya dan pekerjaannya. Rokok disebut ruh dikarenakan dilihat fungsinya dan kerjanya. Disebut qalb itu juga dilihat dari sisi fungsinya dan kerjanya. Kalau Imam Ghazali menarik ketika dia bicara tentang nafas, dia membagi 2. Nafas yang bersifat materi, ini urusannya kedokteran kata dia, tidak perlu kita bahas, itu hanya dokter saja yang bahas. Yang kita bahas adalah yang non materi. Hati juga begitu. Al-qalb disebut dengan jantung. Orang kenapa disebut ruh? Katakan nafsu itu apa sih? Ruh itu apa sih? Qalb itu apa? Dicontohkan begini. Nafas, ruh maupun hati itu maknanya satu. Maknanya adalah satu. Tapi kalau maknanya satu itu apa? Makna satu yaitu ketika kita kemudian menyebut diri kita aku. Aku berbuat. Ana. Sekarang misalnya saya yang melakukan tindakan itu. Itu tubuhku yang berbuat atau ruhku? Secara lahirnya tubuhku. Tapi aku yang punya nama aku. Contohnya begini. Kalau kita mengatakan bahwa yang melakukan tindakan itu adalah tubuh, maka tubuhmu yang kemarin sudah bukan tubuhmu yang sekarang. 10 tahun yang lalu kamu berbuat baik pada orang atau melakukan tindakan buruk pada orang. Aku membunuh orang, aku membantu orang 10 tahun yang lalu.
Ikut tubuhmu yang 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama enggak? Enggak. Kenapa? Karena tubuh manusia ini bergantian, mengalami pergantian. Mengalami pergantian. Semua anggota tubuhmu enggak mungkin sama dengan 10 tahun yang lalu. Tapi tindakanmu yang 10 tahun yang lalu tetap yang disebut adalah aku. Aku berbuat. Padahal yang melakukan perbuatan itu adalah tubuhnya. Paham itu? Paham ya? Oke. Yang kedua. Anggaplah misalnya ketika kita misalnya bermimpi. Mimpi membunuh orang misalnya. Mimpi membunuh orang. Yang membunuh orang dalam mimpi itu tubuhmu atau siapa? Bukan tubuh kan? Roh kan? Tapi kita mengatakan aku membunuh dalam mimpi itu. Kata aku itu bukan berarti dinisbahkan kepada tubuh. Berarti kata aku, Ana, Zaid, Umar, Fulan dan lain sebagainya itu bukan dinisbahkan kepada tubuhnya, bukan dinisbahkan kepada fisiknya. Agak sedikit ya, tapi bisa paham ini. Jadi bukan dinisbahkan kepada fisiknya. Berarti apa? Ruhnya. Nah itu loh. Pertama kalau itu tubuhmu sudah berbeda. Kemarin itu dengan sekarang sudah berbeda. Kemudian orang yang bermimpi misalnya, orang yang bermimpi dalam mimpinya dia membunuh orang, tapi dia mengatakan aku membunuh orang. Nah kalau itu dinisbahkan, tindakan itu dinisbahkan kepada tubuh, seharusnya orang mimpi tidak boleh mengatakan aku, ruhku melakukan itu, ya kan? Tapi ternyata aku. Nah itu satu. Yang kedua, kemudian manusia. Wong mati, katakanlah misalnya mati. Orang itu ketika dia mati, si mati apa nih? Jasadnya. Ruhnya tidak mati. Makanya orang menyatakan bahwa jasad ruh itu akan selalu hidup. Akan selalu hidup. Dan buktinya bahwa ketika disebut Z tetap Z. Aku disebutkan kepada diriku. Aku yang minum, bukan tubuhku yang minum. La ilal badan bidilalatin annal badan yataghayyaru wa yatabaddal ajza'uhu kulla fatratin minaz zaman wa ma'a dzalika yabqa zaidun zaidan. Tubuh manusia kalau itu dinisbahkan, perbuatan seseorang itu kalau dinisbahkan kepada tubuhnya, padahal tubuh manusia masing-masing itu mengalami perubahan dikarenakan faktor waktu, perjalanan waktu dan zaman sudah berubah. Seperti tubuh kita yang ada sekarang ini sudah bukanlah tubuh yang di saat aku dilahirkan. Tubuhku yang sekarang ini tidaklah tubuhku yang sudah 50 atau 20 tahun yang lalu. Tapi meskipun tubuhnya berubah, seorang Z tetap disebut sebagai Z. Perbuatannya Z tetap sebagai perbuatan Z. Megdad misalnya, saya dilahirkan kemudian dinamakan Megdad. Seharusnya kalau itu dinisbahkan kepada tubuh saya, zaman aku lahir biasa ikis beda. Mestinya jenengku harus beda. Tapi tetap aku lahir juga Megdad sampai saiki tetap Megdad. Berarti bukan fisiknya yang diberi nama Megdad. Yang punya hak sandang nama perbuatan itu bukan fisik. Kenapa? Karena fisik hanya sekedar sebagai alat, sebagai kendaraan. Namanya wa ma'adzalika yabqa zaidun zaidan wa amrun amran wa ana dan aku tetap tidak pernah berubah. Wala natabaddalu bitabadduli khalaya badaniyah. Kita tidak pernah berubah. Diri kita ini dikarenakan faktor fisik kita yang berubah. Tidak. Wabidilalati ma yarahul insan fi naumihi. Bukti lain bahwa yang melakukan tindakan itu bukan fisiknya dan sesuatu yang dinamakan aku itu adalah ruhnya, bukan fisiknya, adalah apa yang dilihat oleh orang yang ketika dia tidur bermimpi.
Di dalam mimpi itu seseorang melihat sesuatu dan melakukan sesuatu. Padahal yang melakukan sesuatu bukan tubuhnya, ya kan? Tapi tetap dia katakan aku melakukan itu. Ma yarul insan min tabi naumihi wa ma yaqumu bihi min af'alin fi naumihi idh yunsibuhu ilaihi ma'a anna badanahu lam yaqum bi ayyi amalin min tilkal a'mal. Padahal yang kalau itu dinisbahkan kepada tubuhnya dia melakukan apapun, tapi dia mengatakan aku dalam mimpi itu melakukan mencuri misalnya, atau bersenang-senang dengan perempuan lain. Lah, siapa? Tubuhmu enggak, ruhmu yang sedang melakukan, atau nafsumu yang sedang melakukan itu. Ketika mendefinisikan tentang kematian, beliau mengatakan intiqalur ruh minal badani ila alamil akhar. Jadi wong mati itu sebenarnya bukanlah sebuah kebinasaan, sing binasa tubuhnya. Tapi Imam Ali mendefinisikan kematian itu adalah perpindahan ruh dari tubuh menuju alam yang lainnya. Wa am ngrasakno sing ngrasakno lara iki bukan tubuhmu. Anda terluka, kau tapi sakit. Yang sakit apa nih? Bukan tubuhmu, tapi ruhmu. Paham ya? Kenapa? Karena tubuh sebagai kendaraan, sebagai alat, sebagai sandangan lah, kira-kira begitu. Wa hiya allati yanaluhal alam wal lidzah lal jasad wa in kunna la nunkir annal badana yuhsyaru aidan. Meskipun demikian bahwa yang rasakan sakit itu adalah ruhnya, tapi di yaumul mahsyar yang akan dibangkitkan bukan hanya ruh tapi seluruh tubuh manusia. Kenapa kok begitu? Ya karena nanti yaumul mahsyar itu bisa dibangkitkan, ruh itu harus melalui alat, melalui kendaraan, gitu loh. Melalui kendaraan. Karena kendaraan maka dia bisa dihisab, maka dia kemudian bisa merasakan. Nah oleh karena itu pertanyaannya yang kemudian muncul adalah kira-kira badan sing besok dibangkitkan oleh Gusti Allah Ta'ala di akhirat itu badan sing waktu masih hidup atau diganti oleh Allah Ta'ala? Ganti jalan. Nek diganti sama Allah Ta'ala berarti sing lakoni dosa, sing lakoni kebaikan kan tubuh sing ana ning donya, sing ning akhirat wis dudu alat tubuh lain. Piye? Nah, kembali kepada sebenarnya tubuh itu kan hanya sekedar alat. Lagi-lagi kita katakan yang disebut aku bukanlah tubuh tapi roh. Yang dilakukan aku berbuat adalah bukan tubuhku tapi roh. Nah, tubuh hanya sekedar alat. Di akhirat pun juga begitu. Supaya roh merasakan penderitaan, maka dia dibangkitkan dengan kendaraan itu. Kendaraannya dipukul, maka dia yang sakit.